Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tania Eki Permatasari dari program studi D3 Kebidanan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang implementasi lingkungan sehat, PHBS, dan Kadarzi di masyarakat. Kita ketahui bahwa masalah kesehatan masyarakat ini masih banyak dipengaruhi oleh lingkungan yang kurang sehat dan perilaku yang tidak bersih, dan juga masalah gizi seperti stunting ataupun anemia. Nah, upaya promotif dan preventif melalui PHBS dan Kadarzi di masyarakat ini sangat diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat. Selanjutnya ada pengertian dari lingkungan sehat. Apa sih lingkungan sehat itu? Jadi lingkungan sehat itu adalah lingkungan yang bersih, aman, dan memiliki sanitasi yang baik dan mendukung kesehatan baik fisik maupun sosial di masyarakat. Selanjutnya ada pun ciri-ciri dari lingkungan yang sehat. Jadi lingkungan sehat itu seperti apa sih? Apa yang harus kita ketahui? Jadi yang pertama itu kita memiliki air bersih dan layak untuk konsumsi. Yang kedua, memiliki jamban yang sehat dan tidak mencemari lingkungan. Yang ketiga, pengelolaan sampah dilakukan dengan baik dan benar. Contohnya, kita bisa memilah mana itu sampah organik ataupun sampah anorganik. Yang keempat, memiliki rumah dengan ventilasi dan pencahayaan yang cukup. Yang kelima, bebas dari jentik nyamuk. Nah, hal ini bisa kita lakukan dengan cara kita tidak membiarkan adanya genangan air di ruangan-ruangan tersebut gitu. Misalkan kita tidak membiarkan ada wadah yang menggenang air di kamar mandi atau dimanapun. Kalaupun dalam bak mandi itu kan airnya menggenang di situ, tapi kita sering untuk mengurasnya, membersihkannya gitu. Selanjutnya ada dampak lingkungan yang tidak sehat. Nah, lingkungan yang tidak sehat ini dapat menyebabkan diare akibat dari sanitasi yang buruk. Selanjutnya dapat menyebabkan pula DBD karena genangan air. Selanjutnya bisa menyebabkan ISPA atau infeksi saluran pernapasan karena ventilasi yang kurang. Selanjutnya bisa menyebabkan stunting karena lingkungan dan gizinya itu tidak optimal. PHBS ini adalah perilaku yang dilakukan atas kesadaran untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan. Adapun tujuan dari perilaku hidup bersih dan sehat ini adalah yang pertama untuk mencegah penyakit, yang kedua meningkatkan kualitas hidup, dan yang ketiga adalah untuk membentuk kebiasaan yang sehat sejak dini. Contoh-contoh perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah atau di dalam rumah tangga. Yang pertama itu adalah mencuci tangan menggunakan sabun. Memang kita ketahui bahwa jika kita hanya mencuci tangan menggunakan air mengalir saja, itu hanya menghilangkan kotoran yang bisa kita lihat saja. Tetapi untuk kuman-kuman dan bakteri di dalamnya itu tidak hilang karena air mengalir tidak cukup. Air mengalir saja pun tidak cukup untuk menghilangkan kuman dan bakterinya. Jadi sangat penting untuk mencuci tangan menggunakan sabun tersebut. Selanjutnya, menggunakan jamban yang sehat, tidak merokok di dalam rumah, timbang balita setiap bulan, dan juga konsumsi buah dan sayur. Selanjutnya ada peran kader masyarakat. Nah, yang pertama adalah membantu kegiatan posyandu. Dengan adanya kader, kader ini berperan dalam kegiatan posyandu mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dan sampai selesai kegiatan itu akan dibantu oleh kader posyandu. Kader masyarakat juga berperan untuk mengedukasi PHBS dan Kadarzi di masyarakat tersebut.
Yang ketiga itu untuk memonitoring ibu hamil dan juga balita di lingkungan tersebut. Dan yang terakhir, peran kader adalah untuk menggerakkan kerja ataupun implementasi di masyarakat. Kita sebagai bidan, baik itu bidan desa ataupun bidan PMB dan juga kader, itu sangat berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Yang pertama, untuk implementasi di masyarakat, kita bisa melakukan penyuluhan secara rutin. Nah, penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan kebersihan di lingkungan sekitar. Selanjutnya, yang kedua itu bisa menyelenggarakan posyandu aktif. Nah, posyandu aktif ini sangat penting agar kita sebagai bidan bisa selalu memantau perkembangan dan pertumbuhan baik itu dari bayi, balita, remaja ataupun ibu hamil, dan kita tahu apa kebutuhan mereka dan juga hal apa yang harus kita rubah untuk kedepannya. Selanjutnya, yang ketiga itu melakukan kunjungan rumah ke rumah-rumah warga. Yang keempat, melakukan kerja bakti di lingkungan. Yang kelima adalah kampanye gizi seimbang. Selanjutnya, saya memiliki video simulasi tentang implementasi lingkungan sehat, PHBS dan kadarzi di masyarakat ini. Jadi, jangan kemana-mana, lihat. Ibu-ibu, mari kita biasakan mencuci tangan pakai sabun sebelum makan dan setelah dari toilet agar terhindar dari penyakit. Selain itu, jangan lupa untuk membawa balita ke posyandu juga ya Bu setiap bulan untuk ditimbang agar pertumbuhan balitanya terpantau. Oh begitu ya Bu, saya akan rutin datang ke posyandu deh. Bagus sekali Bu. Dengan lingkungan bersih dan gizi yang baik, anak akan tumbuh sehat dan cerdas. Dari video simulasi ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku dimulai dari edukasi yang sederhana dan dilakukan secara berkelanjutan. Dengan penerapan PHBS dan kadarzi, keluarga dapat mencegah penyakit serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Setelah melihat tayangan video tadi, di sini saya memiliki beberapa inovasi untuk program dari PHBS dan kadarzi lingkungan masyarakat ini, yaitu dengan konsep satu rumah agen sehat. Nah, di mana satu rumah agen sehat ini untuk konsepnya itu yang pertama, kita sebagai kader atau bidan desa memilih salah satu dari keluarga untuk menjadi pengingat dari PHBS ataupun kadarzi. Nah, contohnya itu misal dalam satu keluarga atau satu rumah itu memiliki ada 4 orang, yaitu ada suami, istri, dan juga ada 2 anak. Contoh. Nah, di kader ini hanya memberikan penyuluhan ke 1 orang di keluarganya, dan 1 orang tersebut diwajibkan untuk selalu mengingatkan kepada anggota keluarga lainnya tentang kebersihan atau PHBS dan kadarzi di rumahnya. Lalu program yang kedua yaitu memonitoring oleh kader setiap bulannya. Nah, contohnya di sini adalah kader setiap bulannya itu rutin untuk mengingatkan masyarakatnya atau warganya untuk melakukan imunisasi di posyandu atau mengadakan posyandu setiap bulannya secara rutin. Baik itu dikabarkan melalui informasi di masjid ataupun dengan melalui WhatsApp, grup WhatsApp
RT gitu. Selanjutnya, inovasi ketiga adalah reward untuk RT terbersih. Jadi bagi beberapa RT yang sangat memperhatikan lingkungannya bersih atau sehat, tidak banyak yang sakit, dan di situ kita memberikan reward atau hadiah. Tujuannya itu untuk apa sih? Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan untuk meningkatkan kesadaran pada masyarakat tersebut. Jadi kesimpulannya adalah lingkungan sehat, PHBS, dan Kadarzi merupakan upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, keberhasilan program membutuhkan kerjasama baik dari kader, bidan, dan masyarakat dalam meningkatkan keberhasilan program tersebut. Di sini saya memiliki slogan yang dimana mulailah dari rumah terlebih dahulu dan wujudkan generasi sehat dan kuat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.